Oke, untuk alat yang dibutuhkan kita perlu kabel UTP dengan konektor RJ45 sebanyak 4 kabel ya teman-teman, dan kabel micro USB untuk power router boardnya, untuk menyalakan router boardnya ya teman-teman. Dan satu lagi kabel power adapter untuk kabel switchnya ya, atau kabel adapter. Dan yang keempat itu router board tipe RB941 dengan 4 port ya, ingat dengan 4 port. Dan switchnya yaitu dengan tipe RB260GS sebanyak 5 port ya teman-teman. Langkah pertama, kita masukkan kabel UTP ke port LAN yang ada di sekolah. Selanjutnya, masukkan ke port 1 yang ada di router board masing-masing. Untuk langkah selanjutnya, masukkan kabel micro USB ke port router board, lalu sambungkan ke port USB yang ada di laptop kalian masing-masing. Selanjutnya, colokkan kabel UTP dari LAN port laptop ke router board Ether 2. Pastikan lampu yang ada di port 1 dan port 2 menyala. Oke, untuk langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi si router boardnya. Di sini kita refresh, nah udah ketemu, lalu langsung connect. Habis itu kita ke menu interface. Nah di menu interface ini kita menambahkan untuk VLAN dan VLAN hotspotnya. Nah untuk namanya itu kita sesuaikan dengan soal yang ada di sini. Oke, di sini namanya itu lab admin V10. Nah untuk V itu adalah tanda bahwa ini adalah VLAN 10. Di sini VLAN 10, interface-nya kita isi dengan Ether 2. Nah, untuk yang keduanya juga sama, kita pakai VLAN ID 20, name-nya lab jaringan V20, VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2, apply, lalu oke. Untuk yang ketiga, namanya manajemen jaringan V99, VLAN ID-nya 99, interface-nya Ether 2, apply, lalu oke. Oke, untuk yang terakhir kita tambahkan VLAN atau hotspotnya ya. Di sini kita namakan VLAN hotspot 30. VLAN ID-nya kita isi 30, interface-nya WLAN 1, apply, lalu oke. Nah untuk langkah selanjutnya kita ke menu wireless. Untuk menu wireless ini kita nyalakan dulu si WLAN satunya, lalu ke security profile. Nah untuk modenya kita ganti ke dynamic key, ininya kita centang. Nah untuk ini kita kasih sandi 1, 2, 3, 4 sampai 8, apply, lalu oke. Kita balik lagi ke wifi interface, kita buka ke menu wireless, modenya kita ganti ke AP bridge. SSID-nya kita namakan sesuai dengan soalnya. Nah, nama peserta underscore TKJ Neska. Di sini kita namakan kelompok 3 underscore TKJ Neska. Untuk security profile-nya sudah benar, apply, lalu oke. Sudah ini kita ke IP address. Nah kita tambahkan untuk si Ether 1 atau ISP-nya ya, yang ini nih. Nah gimana cara melihat ISP-nya? Kita pancing aja pakai DHCP client, kita tambahkan Ether 1, apply, lalu oke. Nah di sini kita akan bisa tahu si ISP-nya itu IP-nya apa sih. Nah IP-nya ini ya 172.24.11.4
48/24. Kita hapus aja. Nah, kita tambahin di address 172.24.11.28. Oh, titik 48/24. Networknya, interface-nya kita pakai Ether 1. Apply lalu oke. Nah, yang ini kita sesuaikan sama yang di soal ya. Untuk VLAN 10-nya itu IP address itu 192.168.10.1/28. 192.168.28 ya. Kalau interface-nya kita pakai yang lab admin v10. Nah, ini juga sama, kita isi yang ini 192.168.20.1/28 untuk VLAN ID 20. Apply lalu oke. Tambahkan lagi yang VLAN 99 ya. 192.168.99.1/28. 192.168.99.1/28. Interface-nya ya ini. Apply lalu oke. Tambahkan lagi untuk si WLAN hotspotnya. Nah, WLAN hotspotnya itu address-nya 192.168.30.1/28. Interface-nya kita ke WLAN 1. Apply lalu oke. Oke, sudah menambahkan address listnya. Kita langsung ke IP lagi ke DHCP server. Nah, kita ke DHCP setup. Sini kita pilih lab admin v10. Next. Nah, untuk ini kita samakan dengan yang soal ya, DHCP pool ini nih. Belakangnya kita ubah jadi 3 dan 10. Itu kalau nggak salah tuh range. Ini kita isi 3 10. Next dan oke. Kita ke DHCP setup lagi. Kita yang atur yang lab jaringan v20. Ini juga sama 3 10. Next. Oke. Kita tambahkan lagi untuk si WLAN ya. Kalau untuk yang manajemen jaringan itu nggak usah. Kita tambahkan yang WLAN aja, yang WLAN hotspot itu. 3 10. Next. Oke, ini nggak apa-apa merah karena emang belum tersambung ya, belum terkonek ya. Kita ke IP lagi, kita ke DNS. Nah, untuk DNS-nya servernya kita isi 8.8.8.8. Bawahnya kita isi lagi 8.8.4.4. Bawahnya isi lagi 9.9.9. Bawahnya isi lagi 1.1.1.1. Oke, ini kita centang, apply lalu oke. Nah, sudah ini kita ke IP. Lalu kita ke firewall. Nah, ini kita pilih menu NAT tambah. Nah, ininya Scarnat, auto interface-nya Ether 1. Action-nya mesh guard. Apply lalu oke. Ke IP lagi kita tambahkan untuk hotspotnya. Nah, untuk hotspot sini kita pilih yang WLAN 1. Next. Nah, untuk DNS servernya, DNS name-nya kita isi dengan smk.net. Nah, untuk ini kita isi dengan sesuai yang ada di soal. Pas username-nya username-nya tamu, passwordnya gue. Next lagi. Oke, di sini kita ke server profile, kita cek dulu. Oke, sudah benar. Ah, ini di sini untuk cookie-nya kita ini aja kita unchecklist. Nah, sesuaikan saja sama yang di sini. Oke, di sini kita ke user. Oke, di sini sudah benar. Kita pilih aja. Oke, kita tambahin kita peragakan ulang ya, kita sesuaikan dengan yang di soal ya. Oke, di sini tambah
passwordnya name-nya kita ganti jadi ruang tamu. Passwordnya 1 sampai 8. Apply, lalu oke. Sudah, ini kita ke roots. Nah, untuk roots ini kita isi si gateway-nya aja. Gateway-nya itu ada di yang tadi yang DCP kalian itu, yang kita memancing si IP Ether satunya di kita isi 172.24.11.1 untuk gateway-nya. Oke, di sini sudah reachable ya. Berarti sudah ini. Oke, kita tes ping 888. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Oke, di sini kita untuk ngetesnya udah oke, sudah ke detect ya. Kelompok ketiga _TK Jeneskar. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi router, selanjutnya kita colokkan power adapternya. Nah, ini sudah menyala switchnya. Selanjutnya kita copot terlebih dahulu kabelannya. Nah, pindahkan kabel dari Ether 2 di router board ke Ether 1 di switch. Nah, kemudian sambungkan kabel port LAN di laptop ke Ether 3 di switch. Nah, untuk langkah selanjutnya kita sambungkan kabel dari port LAN ke Ether 2 di switch untuk kita sambungkan ke PC buat kliennya nanti. Nah, kita masuk ke konfigurasi switch. Selanjutnya ke control panel, properties, kemudian nyalakan dan isi IP address. IP addressnya 192.168.88.2. Subnet MAC-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.88.1. Klik OK. Kemudian kita close. Kemudian kita buka Winbox, refresh, dan kita konekkan. Kemudian kita login sebagai admin. Untuk password tidak usah diisi. Kemudian ke sistem, ubah IP menjadi 192.168.99.2. Lalu apply. Kita close browsernya. Kembali ke control panel, lalu properties. Mengubah IP menjadi 192.168.99.3. Untuk netmax-nya masih sama. Kemudian default gateway-nya 192.168.99.2. Klik OK, close. Lalu kita buka Winbox dan kita konekkan lagi. Kemudian login sebagai admin lagi dan tidak perlu masukkan password. Lalu cek ke sistem apakah IP-nya sudah berubah ataukah belum. Jika sudah berubah, kita klik open 3 kali. Isi VLAN ID 991O, kemudian 20. Kemudian untuk port 1 diubah semua menjadi ADD if missing. Untuk port 2 yang pertama not member, kedua always strip, ketiga not member. Untuk port 3 sama seperti port 2. Untuk port 4 yang pertama dan kedua not member, untuk yang ketiga always strip. Dan untuk port 5 juga sama seperti port 4. Jika sudah, kita klik apply. Lanjut ke VLAN. VLAN mode-nya enable. Kemudian port 2 juga sama, enable. 3, 4, 5 enable semua. Untuk VLAN receive-nya only target. Untuk VLAN ID-nya port 199, port 2 10, port 3 10. Untuk port 4-nya 20 dan port 5 juga sama 20.
Lalu kita klik apply. Selanjutnya kita kembali ke control panel, properties, lalu ubah IP menjadi Optane. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita ke pengujian. Oke, untuk pengetesannya kita tunggu icon ini yang bola dunia ini berubah menjadi icon komputer ya. Jika sudah berubah, kita buka YouTube. Oke, ini sudah berhasil ya. Lalu kita pindah ke laptop. Kita ke control panel. Lalu ke change adapter network. Kita disable dan enablekan. Tunggu ikonnya berubah menjadi ikon komputer ya. Nah, klik yes, tampilan network 16. Lalu kita ke YouTube untuk tes videonya. Jika seperti ini tandanya sudah selesai ya teman-teman. Oke guys, di sini kita akan menyambungkan hotspot yang tadi kita bikin. Nah, di sini kita akan tidak usah memasukkan sandi ya. Di sini kita akan gabung. Di sini kan bakal tidak bisa nih, tidak ada koneksi tapi. Nah, di sini kita tinggal masukin username dan passwordnya. Di sini username saya tamu dan di sininya gues. Oke, di sini kita loading ya. Sebentar. Nah, di sini kita akan coba ke YouTube. Nah, di sini kan sudah bisa ya. Oke, kita akan coba ke video. Kita pencet video yang mana ya? Kita coba nonton. Limitnya hingga 80 bisa, juta guys. dan bisa dicicil hingga 12 bulan. Oke, Belanja ya. apapun dan kapanpun bisa pakai ada kami. Tutorial saya. Ayo liburan dengan promo Assalamualaikum cicilan. warahmatullahi wabarakatuh.